Beralamat di kawasan Gantiang Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Inilah Radio Tasya FM 104,2 Suara Negeri Tercinta, Dakwah dan Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tasya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari Kamis ini ya, di langkah 8 bulan April 2021 atau 25 Syakban 1442 Hijriah, kembali bersua di udara bersama Pangeran Kubang dalam ajang tausiah subuh Tasya FM bersama jamu tetes Semari Pro. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Dan sahabat Tasya, nanti setelah kajian dari Ustadz UG juga bisa bergabung di 082386447487 dan via SMS 082391853040 terkait pengajian dari Ustadz UG. Dan sebelumnya selamat pagi juga buat sahabat-sahabat kita kaum muslimin dan muslimat yang sedang monitor di live streaming Tasya FM, Mama Nisma Nurmin dan sahabat-sahabat lainnya. Langsung kita sapa Ustadz Uge yang telah hadir di radio kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat Tasya Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Fadilah puasa Ramadan. Fadilah itu keutamaan Ustadz ya? Oke, langsung saja Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, syaikum wa iyaya bitaqallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang pada saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kehidupan, untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang berlimpahkan selalu kepada kita, sehingga dengan nikmat itu jualah kita mampu melanjutkan kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pakai, yang kita gunakan dalam kehidupan kita, sehingga dengan nikmat yang banyak itulah kita mampu melanjutkan kehidupan kita. Kalau seandainya kita lihat dan kita coba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak yang kita rasakan dalam kehidupan. Jangankan mulai kita hidup di atas dunia, mulai dari bangun pagi saja, begitu banyak nikmat Allah yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Sehingga kata Allah, in ta'uddu ni'matallah la tuksuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh tidak akan mampu kamu menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah curahkan dalam kehidupan kita. Begitu nikmat Allah kita pakai dan kita rasakan.
Maka tugas kita adalah bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dengan mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Sebab Allah juga katakan dalam ayatnya, jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu. Jika engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih untukmu. Itu adalah pesan Allah kepada kita. Jadi seandainya kita tidak ingin dan tidak merindukan azab Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, maka pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dalam kehidupan, contoh suri tauladan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya mendapatkan suatu syafaat dari beliau di hari akhir kelak nantinya. Sehingga kita umatnya walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya masih dapat merindukan beliau dengan banyak baca salawat untuk beliau. Insya Allah di akhir kelak kita yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mampu dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berpedomanlah kepada dua yang ditinggalkan beliau, yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kita berpegang teguh kepada dua yang ditinggalkannya, maka Rasul jamin lan tadillu abada, tidak akan sesat buat selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhirat kelak. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun anda berada, tentunya kita kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya dan berusaha melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala kita lakukan semampu kita. Segala larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan semuanya. Tujuannya apa? Mencapai keridhaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah angkat derajat kita mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang namanya sifat takwa. Bagaimana kita berusaha dan mampu berjuang untuk mencapai yang namanya takwa itu. Allah juga katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah hambaku yang bertakwa kepadaku. Ini kata Allah. Maka insya Allah kita selaku orang yang beriman kepada Allah,
percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, percaya kepada yang gaib semuanya, maka insya Allah kita menjadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah gunanya hidup di atas dunia tanpa tujuannya mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dunia kalau kita ikuti dengan segala keindahannya, maka sesungguhnya manusia itu rugi dalam kehidupannya. Sebab kenapa? Keuntungannya abadi, keuntungannya sesungguhnya adalah keuntungan yang kita peroleh di akhirat kelak. Kalau keuntungan dunia yang kita kejar, yang kita cari tanpa memenuhi kebutuhan untuk akhirat kita, maka manusia sesungguhnya terlena dengan keindahan dunia yang membawa suatu kerugian dalam hidupnya, baik dalam kehidupan dunianya sampai kepada kehidupan akhiratnya kelak rugi. Akan tetapi ketika dia mengutamakan kepentingan akhirat, maka yakinlah kepentingan dunia, segala kebutuhan dunia akan ikut. Orang kalau telah mengutamakan kepentingan akhirat lebih dahulu, maka yakinlah kepentingan dunia akan ikut kepadanya. Tapi kalau kepentingan dunia yang dia dahulukan, maka belum tentu kepentingan akhirat, kebutuhan akhirat, kebahagiaan akhirat dia dapatkan. Itulah gunanya kita umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, selalulah mengutamakan kepentingan akhirat terlebih dahulu ketimbang kepentingan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih utama ketimbang kehidupan dunia. Maka oleh sebab itu sebetulnya apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, termasuk nggak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat. Pada bulan Ramadan itulah ada suatu perintah Allah yang diperintahkan kepada kita orang yang beriman. Allah katakan perintah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, diwajibkan kepadamu untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu mencapai derajat yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puasa tujuannya. Ada suatu target yang kita capai, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa puasa bisa mencapai derajat takwa kepada Allah? Karena puasa itu mengendalikan segala hawa nafsu kita, segala keinginan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dengan berpuasa, manusia mampu menahan segala dosa dan kesalahan. Dengan mampunya manusia menahan dosa dan kesalahan, maka akan mudah mencapai derajat yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan emas bagi kita orang yang beriman mencapai derajat takwa dengan melakukan ibadah puasa. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, dalam 1 tahun Allah sediakan 1 bulan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita merindukan orang yang beriman ini untuk takwa kepada Allah. Sebab kenapa orang yang bertakwa itu disediakan surga bagi Allah? Ini sudah janji Allah kepada kita yang beriman. Luasnya tak tanggung-tanggung.
seluas langit dan seluas bumi. Diperuntukkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Apalagi hadiah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada surganya Allah. Sehingga sebetulnya apabila telah mengalami kematian atau berpisah dengan kehidupan dunia, maka sesungguhnya kita orang yang beriman bagaimana mendapatkan suatu tempat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat yang diridhoinya, tempat yang sangat mulia, tempat yang memberikan kita bahagia, tempat yang memberikan kita segala ketenangan dan kesenangan di sana, yakninya surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang masuk surga itu sebetulnya. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh keikhlasan, butuh yang namanya takwa dan iman kepada Allah. Itulah sebetulnya yang kita cari dalam rangka menunaikan ibadah puasa Ramadan. Luar biasa sebetulnya agama Islam memberikan kesempatan kepada umatnya mencari dan menggapai amal ibadah pahala yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya daripada amalan yang kita lakukan di waktu Ramadan, yakni ibadah puasa di siangnya, melakukan segala amal kebajikan, mendirikan malamnya dengan qiyamul lail, dengan ibadah yang begitu sangat mulia, sehingga dengan ibadah yang kita lakukan dan amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan mendapatkan suatu pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak fadilah yang kita dapatkan dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Luar biasa. Coba kita bayangkan, amalan sunnah saja yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sama pahalanya ibadah wajib yang kita lakukan di luar Ramadan. Begitu tingginya fadilah dan keutamaannya ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Berbeda kita beribadah di luar Ramadan. Makanya kalau seandainya umatku tahu, kata Rasul, bagaimana fadilah yang terdapat di bulan Ramadan, bagaimana keagungan yang terdapat di bulan Ramadan, bagaimana berlipat gandanya pahala kita di bulan Ramadan, pastilah umatku menginginkan seluruh bulan yang ada dalam satu tahun itu Ramadan semuanya. Kalau seandainya umatku tahu, kata Rasul. Tapi banyak umat Nabi Muhammad itu yang nggak tahu bagaimana besarnya fadilah Ramadan. Makanya orang yang tidak tahu fadilah Ramadan itu, bagaimana keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan itu, kalau seseorang nggak tahu, maka di bulan Ramadan itu ingin cepat Ramadan itu pergi. Ingin cepat puasa itu selesai. Menunggu hari raya Idul Fitri. Tujuannya apa? Bisa makan siang kembali, bisa minum siang kembali, bisa berfoya-foya kembali, bisa bergembira kembali. Itu kadangkala kebanyakan yang dituju, yang disukai oleh orang yang beriman tadi dalam melakukan ibadah puasa. Tapi itulah kata Rasul, kebanyakan dari umat itu melakukan ibadah puasa tak lain dan tak bukannya hanya dia dapatkan hanya menahan lapar dan haus saja. Kerugian sebetulnya. Padahal puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Di samping menahan hawa nafsu kita, menggapai dan mencari ibadah dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Baca Al-Quran luar biasa pahalanya.
sunnah yang kita lakukan luar biasa pahalanya. Tapi jangan menjadikan Ramadan hanya bulan yang dijadikan untuk menggapai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang anehnya. Ini kadang-kala manusia pada bulan Ramadan semuanya berlomba-lomba dalam melakukan ibadah. Setelah Ramadan pergi, maka ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tadi enggak mereka lakukan lagi, ke masjid jarang lagi, atau bahkan sampai enggak pernah lagi. Nah, itulah yang kita latih dalam bulan Ramadan, sehingga di bulan Syawal ada peningkatan ibadah yang kita lakukan di hari-hari ke depannya. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, jadi tema yang kita angkat pada saat ini adalah puasa Ramadan dan fadilahnya, atau fadilah daripada puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, dan umat Islam menunaikan ibadah puasa Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga Syaidu Suhud. Apa maksudnya? Adalah penghulu daripada segala bulan, induknya daripada segala bulan. Dan di waktu itu diwajibkan umat Islam itu berpuasa. Nah, begitulah agungnya Ramadan, menjadi penghulu daripada semua bulan, dan diwajibkan untuk menahan segala apa yang membatalkan puasa kita. Luar biasa Ramadan. Udahlah penghulunya bulan, diberikan kesempatan emas dalam menggapai suatu ibadah dan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah yang sebanyak-banyaknya, sunat tarawih di malamnya, sunat witir yang kita lakukan, tadarus Al-Quran, pengajian, tausiah, dan sebagainya. Apa gunanya? Untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, di bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah melakukan puasa dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampuni dosa kita yang telah berlalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melakukan berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Inilah keutamaannya Ramadan, luar biasa. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, apa saja fadilah yang terdapat di bulan Ramadan? Yang pertama, fadilahnya adalah mencapai yang namanya derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, Al-Baqarah ayat 183. Allah katakan di sana, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, diwajibkan kepadamu untuk melakukan ibadah puasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah fadilah pertama. Keutamaan puasa Ramadan yang kita lakukan adalah bagaimana menggapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni yang derajat takwa tadi, kita gapai dengan melakukan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada,
Kenapa puasa bisa mencapai derajat takwa? Karena dengan berpuasa itu orang mengendalikan segala hawa nafsunya. Kadangkala kalau orang itu berpuasa, tentu dia akan menahan segala apa yang membatalkan puasa. Baik itu ketika dia bersama atau dia sendiri, yang penting yang pastinya dia kendalikan hawa nafsunya. Kenapa? Supaya jangan batal puasa yang ditahannya. Puasa yang ditahannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau batal, percuma saja mereka melakukan dan menahannya. Itulah yang dijaganya dalam berpuasa. Dengan menjaga segala apa yang membatalkan puasa tadi, maka insya Allah akan tercapai derajat yang namanya derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, kata Allah. Semoga engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fadilah pertama yang hendak kita gapai dalam melakukan ibadah puasa. Yang kedua, diberikan pahala yang melimpah. Ini luar biasa. Diberikan pahala yang luar biasa ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, puasa itu adalah perisai. Oleh karena itu, jika salah seorang dan kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan tidak berlaku bodoh. Maka jika ada orang yang memerangi atau mencacimu, maka hendaklah dia mengatakan sesungguhnya saya sedang berpuasa. Inilah luar biasanya puasa. Dilarang mengatakan kata-kata yang tidak baik, supaya puasa yang kita lakukan itu tidak rusak amal ibadahnya, sehingga kita tidak sia-sia dalam melakukan ibadah puasa. Syahwat pun kita tahan di waktu bulan Ramadan ketika kita berpuasa. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, fadilah yang terdapat pada bulan Ramadan bagi orang yang melakukan ibadah puasa itu adalah diampuni dosanya. Ini sesungguhnya orang yang ikhlas menjalankan ibadah puasanya, ikhlas melakukan ibadah di waktu bulan Ramadan, maka puas dengan berpuasanya dia, dengan melakukan ibadahnya, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa yang bangun pada malam harinya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ini luar biasa. Seperti yang kita katakan tadi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan ibadah puasa dan mendirikan malamnya dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Selanjutnya, fadilah puasa Ramadan itu dibukakan baginya pintu surga. Wah, luar biasa. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Sesungguhnya surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama dengan Ar-Rayyan. Dari pintu itu orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka. Ditanyakan, mana orang yang berpuasa itu? Lalu mereka pun berdiri. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain daripada mereka yang berpuasa. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu akan ditutup
sehingga tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu itu. Hadis sahih. Di luar biasa, orang yang berpuasa ternyata ada pintu khusus masuk surga. Dan setelah masuk surganya orang yang berpuasa kepada surga itu, nggak ada lagi orang lain masuk kepada pintu itu. Pintu itu ditutup kecuali bagi orang yang melakukan ibadah puasa tadi. Dalam hadis lain dikatakan juga, jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka. Wah, luar biasa. Ternyata Ramadan itu memberikan yang luar biasa atas surga yang akan kita raih. Pintu surga akan dibuka pada bulan Ramadan dan pintu neraka pun akan ditutup di bulan Ramadan. Selanjutnya ditutupnya pintu neraka. Ditutup pintu neraka pada bulan Ramadan. Luar biasa. Khusus selama bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Kalau seandainya pintu neraka ditutup, tentu nggak bisa lagi masuk neraka. Artinya apa? Kesempatan bagi kita untuk masuk surga. Rasulullah SAW juga mengatakan, jika bulan Ramadan telah masuk, maka pintu langit akan dibuka. Pintu-pintu jahanam akan ditutup. Dan setan-setan pun akan dibelenggu. Luar biasa. Pintu langit, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Itu untuk siapa? Bagi orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan perhitungan. Kaum muslimin, sahabat Rasul dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bulan Ramadan fadilahnya itu dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kita dalam hidup butuh doa, butuh hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan merupakan kesempatan emas untuk dikabulkan segala doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dijauhkan dari api neraka. Ini Allah menjanjikan bahwa orang yang menunaikan ibadah puasa itu dijauhkan daripada neraka. Allah jaga hatinya, Allah jaga suatu keimanannya sehingga menjauhkannya daripada siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sunnah juga dikatakan, tidak seorang yang berpuasa sehari saja karena Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka jaraknya 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Jadi orang yang berpuasa itu akan dijauhkan daripada api neraka. Selanjutnya, orang yang berpuasa itu akan dibangunkan rumah baginya di surga dan dinikahkan dengan bidadari yang cantik di surga. Luar biasa. Mudah-mudahan pengajian tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan semangat bagi kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan dengan berpuasanya kita menggapai suatu ibadah, mendirikan malamnya, mudah-mudahan mencapai derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ugi yang telah menyampaikan tausiah di ruang